Halo Libra, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait gimana sih kondisi hubungan percintaan di antara kamu dengan si dia untuk kedepannya gitu ya. So, kita mulai aja. Dari yang pertama, aku akan bacakan dulu kondisi kalian sekarang ini. Kita mulai dari kondisi hubungan kalian sekarang ini dulu. Sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini gitu ya. So, let's get started. Terima kasih, alam semesta. Sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, bagaimanakah kondisi hubungan dalam aspek percintaan di antara para Libra, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing? 3 kartu teratas beserta 1 kartu bottom of the deck. Terima kasih, alam semesta. Oke, kita punya The Emperor. Kita juga punya The Hierophant. Kita punya Nine of Swords. Dan kita punya Eight of Pentacles gitu ya. Terima kasih, alam semesta. Kepotong ya ternyata ya. Bentar ya. Maaf ya kalau aku gak serak-serak gitu ya, abis makan pedas. Oke. So, Libra, terima kasih alam semesta. So, Libra, gimana sih kondisi hubungan kalian sejauh ini? Sejauh kamu menonton video ini gitu ya. Aku melihat kalian sebenarnya sepertinya lagi renggang di sini gitu ya. Lagi judes-judesan, lagi jutek-jutekan, lagi dingin-dinginan gitu ya, lagi minim komunikasi atau bahkan tidak ada komunikasi sama sekali. Kalaupun kamu masih berkomunikasi, aku melihat komunikasinya lagi nggak baik gitu. Lagi yang cuek-cuekan, lagi yang gengsi-gengsian pada sok jual mahal, kamu jual mahal, dia juga jual mahal gitu. Benar-benar ada kondisi seperti itu gitu ya. Atau salah satu yang jual mahal gitu. Nah, intinya aku melihat hubungan sekarang sedang tidak baik-baik saja gitu. Ada permasalahan di sini. Apapun itu, permasalahan yang membuat kalian, salah satu atau bahkan kalian berdua, ada yang overthink, insecure, kepikiran banget. Aduh, ada masalah ini loh, kok ada masalah seperti ini sih? Solusinya seperti apa sih? Harus gimana sih menanggapinya? Nah, ada kondisi seperti ini. Um, untuk kalian, permasalahan ini terbilang besar gitu ya. Untuk kalian merasanya permasalahannya cenderung besar gitu. Bahkan aku melihat beberapa dari kalian, ada yang sampai KDRT di sini. Terlepas dari kamu sudah menikah atau enggak, tapi aku melihat ada yang pakai kekerasan fisik di sini gitu ya. Ada kekerasan fisik yang terlibat di antara kalian untuk beberapa dari kalian. Nah, um, kalian melihat permasalahan ini sebagai suatu permasalahan besar, apapun skenario spesifiknya gitu ya. Dan ini membuat kalian terkadang ada yang sampai susah tidur gitu ya, saking kepikiran akan hal ini, akan permasalahan ini. Aku melihat kalian masih mau mencari solusinya, masih mau mencari caranya agar hubungan bisa membaik. Tapi somehow kalian merasa nggak bisa cepet nih, nggak bisa mudah nih menemukan solusinya. Alhasil, kalian memilih untuk um, be present. Be present dalam artian, kalau emang sekarang ini kalian merasa nggak ada hal-hal yang bisa kalian lakukan untuk hubungan gitu ya, atau mencari solusi hubungan ya, kalian nggak paksakan gitu. Tapi kalau misalnya sekarang ini, ada nih hal-hal yang kalian rasa bisa kalian lakukan untuk hubungan, maka akan kalian lakukan. Contoh, misalnya sekarang ini kamu ngerasa tepat untuk menghubungi dia, untuk membahas hubungan kalian secara personal, maka kamu akan lakukan gitu. Tapi kalau kamu ngerasanya sekarang ini belum tepat nih sikonnya untuk berbicara terkait permasalahan ini atau berbicara terkait hubungan, maka kamu tidak akan paksakan. Kamu akan
berfokus ke hal-hal lain, misalnya ke keuangan kamu, ke karir kamu, ke studi, atau ke aktivitas kamu, kesibukan kamu, atau bahkan ke diri kamu sendiri gitu ya. Aku tadi mendengar pernikahan, artinya possible, tadi kan aku bilang KDRT, jadi possible emang ada yang sudah menikah di sini dan ada KDRT gitu ya. Atau ada yang udah mau menikah, tiba-tiba muncul permasalahan ini gitu ya. Aku juga mendengar healing gitu ya, healing tadi aku mendengar healing dalam artian untuk beberapa dari kamu gitu ya, kerenggangan yang terjadi sekarang ini karena ya memang perasaan sayang masih ada, keinginan untuk memperbaiki hubungan masih ada, tapi atas apapun permasalahannya membuat salah satu dari kalian atau berdua tuh bener-bener terluka, bener-bener overthink, insecure, negative thinking. Alhasil kerenggangan ini ada beberapa dari kalian gitu ya, yang kerenggangan ini terjadi atas kesepakatan bersama. Jadi kan sengaja break dulu nih, sengaja renggang dulu. Ini untuk beberapa dari kalian gitu ya. Ada yang sengaja break dulu, ada yang sengaja renggang dulu karena ya kalian merasa kalian lagi sama-sama tersakiti gitu ya. Mau dipaksakan untuk cari solusi pun nggak akan bisa, nggak akan berhasil. Mending jeda dulu deh, sama-sama healing dulu deh. Ketika udah better, baru yuk ngobrol lagi, yuk cari solusi gitu ya. Aku melihat kondisi hubungan kalian seperti itu. So, untuk selanjutnya aku akan bukakan terkait kondisi hubungan kalian ke depannya akan seperti apa gitu ya. So, let's see. Terima kasih alam semesta. Untuk kedepannya, bagaimanakah kondisi hubungan dalam aspek percintaan di antara para Libra, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing? 3 kartu teratas beserta 1 kartu bottom of the deck. Terima kasih alam semesta. Bentar ya, kartu yang melompat keluar. Bentar ya. Astaga, keluar lagi. Oke. Bentar ya. Oke. Oke. Kita punya Temperance. Kita punya Six of Swords. Kita punya Queen of Wands. Dan terakhir kita punya The Empress gitu ya. Oke. Terima kasih alam semesta. Untuk beberapa dari kalian, aku melihat sepertinya kalian menjalani hubungan sesama jenis gitu ya, antara wanita dengan wanita atau pria dengan pria gitu ya. Aku tidak menjudge atau menghakimi apapun skenario hubungan kalian gitu ya. Aku hanya menyampaikan informasi yang aku dapatkan gitu ya. Bukan tempat aku, bukan hak aku untuk menghakimi. Tuhan saja tidak pernah menghakimi aku. Maka aku sebisa mungkin jangan sampai menghakimi orang lain gitu ya. Oke, kita lanjut. Gimana sih kondisi hubungan kalian ke depannya gitu ya? Aku melihat perkembangan kok gitu ya. Ada perkembangan kondisi hubungan di antara kalian berdua yang bisa terjadi gitu. Dimana ke depannya aku melihat akan ada titik di mana komunikasi possible akan terjadi, dan ketika komunikasi ini terjadi, kalian benar-benar akan menyamakan paham, menyamakan visi dan misi, mencari solusi yang win-win gitu loh, mencari solusi yang terbaik untuk kalian. Kalian akan berusaha tenang, berusaha stabil, berusaha jernih untuk memikirkan solusi, untuk mencari solusi dari permasalahan kalian gitu. Perkembangan gitu, komunikasi akan terjadi, kestabilan akan ada gitu. Um, untuk beberapa dari kalian, sepertinya permasalahannya ada keterkaitan dengan pihak ketiga. Pihak ketiga bisa dalam artian selingkuhan, atau misalnya teman yang terlalu terlibat, atau orang tua yang terlalu terlibat gitu ya.
bisa dalam dua artian tersebut, tapi ada pihak ketiga intinya yang terlibat sekarang ini, dan kedepannya pihak ketiga ini tidak akan lagi menjadi penghambat, tidak akan lagi menjadi penghalang untuk hubungan kalian berkembang. Jadi misalnya sekarang ini ada yang selingkuh nih, antara kamu yang selingkuh atau dia yang selingkuh, atau kalian ada hubungan pihak ketiga. Kedepannya um, akan ada yang diprioritaskan gitu. Kamu akan diprioritaskan. Possible seperti itu gitu ya. Atau misalnya sekarang ini hubungan pihak ketiga ini adalah keterkaitan dengan orang tua misalnya terlalu terlibat, atau teman yang terlalu terlibat. Maka kedepannya benar-benar hubungan akan melibatkan yang berdua aja. Kamu dengan dia, tidak lagi terlalu banyak melibatkan teman atau sahabat atau orang tua gitu. Benar-benar menyamakan paham di antara dua orang aja, di antara satu pasangan aja gitu ya. Nah, cuman memang aku melihat sebelum akhirnya perkembangan ini bisa terjadi, jadi kan kedepannya bakal komunikasi nih. Nah, sebelum kedepannya komunikasi ini terjadi, dan setelah komunikasi ini terjadi pun, sebelum akhirnya hubungan benar-benar bisa stabil, benar-benar bisa minim permasalahan, itu possible tidak akan cepat gitu ya. Possible akan memakan waktu di mana up and down masih akan ada, up and down secara kondisi hubungan dan juga secara emosi baik dari kamu ataupun dia, yang namanya emosional itu masih akan ada guys gitu ya. Cuman aku melihat pada akhirnya karena emang perasaan sayangnya masih ada, perasaan cintanya masih ada terhadap satu sama lainnya, plus kalian juga masih mempunyai optimisme bahwa hubungan tuh bisa berkembang loh kalau mau diperjuangkan, kalaupun lama, kalaupun nggak mudah gitu ya. Tapi selagi diperjuangkan masih ada harapan kok. Nah, aku melihat kalian berdua ada pandangan ke sana. Ada keyakinan di sana, walaupun lama, walaupun tidak akan cepat, walaupun tidak akan mudah, tapi selagi diperjuangkan akan bisa berhasil, akan bisa ada perkembangan yang terjadi. Itu kalian pegang erat-erat pola pikir seperti itu. Alhasil, walaupun lama, walaupun struggle, tapi kalian masih akan bertahan, masih akan menjalani hubungan, masih akan memperjuangkan satu sama lainnya, memperjuangkan perbaikan hubungan. Overall ini positif untuk kedepannya gitu ya. So that's good. Oke, selanjutnya aku akan bukakan saran untuk kamu ya Libra ya. So let's see. Terima kasih alam semesta. Saran untuk para Libra, Sun, Moon, and Rising dalam menjalani dan atau menanggapi hubungan dalam aspek percintaan mereka dengan doinya masing-masing. Satu kartu teratas. Terima kasih, alam semesta. Oke. Terima kasih, alam semesta. Kita punya kartu feeder. Think first before you judge gitu. Dalam artian penting banget untuk grounding. Grounding tuh apa sih maksudnya? Grounding adalah jangan sampai kalau ada hal-hal negatif yang menghampiri kamu, misalnya ada permasalahan atau omongan negatif gitu ya, atau kamu ada kecurigaan tertentu gitu kan, gosip atau kecurigaan gitu ya, itu kan basically adalah hal-hal negatif, asumsi adalah hal-hal negatif. Nah, ketika kamu um, merasakan suatu negativity seperti ada yang gosipin si doi gitu ya, atau kamu curiga si doi begini begitu gitu ya. Nah, make sure jangan sampai kamu menghakimi sebelum kamu mendapatkan bukti yang nyata, atau jangan sampai kamu menghakimi kalau kamu masih emosional, karena ketika kita emosional gitu ya, karena ketika kita emosional atau tidak stabil, kita cenderung tidak akan bisa berpikir secara jernih dan logis gitu. Jadi kalau kamu lagi ada asumsi atau kecurigaan, atau kamu ada kekhawatiran berlebih, make sure untuk kamu stabilin dulu emosi kamu, stabilin dulu pikiran kamu. Jangan sampai kamu melakukan hal-hal tertentu atau berucap
di saat kamu emosional, karena takutnya apapun yang kamu lakukan atau kamu ucapkan di saat kamu lagi emosional, di saat kamu lagi tidak stabil, adalah hal-hal yang justru akan memperparah kondisi hubungan, bukan memperbaiki kondisi hubungan. Dan takutnya kamu justru akan menyesali tindakan kamu sendiri gitu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Think first before you judge. Pikirkan dulu sebelum kamu menghakimi, sebelum kamu menuduh, atau sebelum kamu berbicara atau bertindak gitu ya. Hati-hati di setiap tindakan kamu gitu ya. Dan juga di pola pikir, karena pola pikir ini basicnya nih, dasarnya nih. Tindakan kamu akan seperti apa tergantung dari bagaimana kamu berpola pikir, bagaimana kamu memanage emosi dan pikiran kamu. Jadi penting banget mind control gitu ya, your own mind control, dalam artian gimana kamu harus mengontrol pikiran kamu dan juga emosi kamu. Jangan sampai kalau lagi emosional lalu kamu terlarut atau berlarut dalam emosional ini, dalam ketidakstabilan ini. Wajar kok kalau tidak stabil, wajar kok kalau berasumsi atau curiga atau ada kekhawatiran, tapi jangan sampai kita tinggal di dalam kekhawatiran ini. Jangan sampai kita tinggal atau berlarut dalam negativity ini. Ingat, kita manusia, kita yang kontrol pikiran dan emosi kita. Jangan sampai terbalik. Jangan sampai pikiran dan emosi yang mengontrol kita. Ibarat kamu naik kapal gitu. Kapal ini ya yang pegang kendali ya si nahkodanya gitu kan. Jangan sampai yang kendaliin kapal adalah jangan sampai yang kendaliin nahkoda. Jangan sampai yang kendaliin kapal ini bukan nahkoda tapi malah pembajak gitu, pembajak kapal misalnya. Jangan sampai seperti itu. Ibaratnya ya itu seperti pikiran dan emosi. Kita ya harus mengontrol pikiran dan emosi kita. Jangan sampai pikiran atau emosi yang mengontrol kita, ibaratnya seperti itu gitu ya. So, untuk yang selanjutnya, di sini ada informasi-informasi tambahan, di mana di sini ada inisial, bisa inisial nama kamu, nama dia, atau nama berdua, atau inisial nama pihak-pihak terkait apabila memang ada. Bisa saja yang keluar adalah inisial nama dia saja, atau nama kamu saja, atau berdua, dua-duanya keluar, atau inisial nama pihak-pihak terkait juga keluar, tiga-tiganya bisa keluar misalnya gitu ya. Bisa inisial nama pertama, nama kedua, nama ketiga, atau nama kesekian gitu ya. Dan juga di sini ada zodiak, bisa zodiak kamu yang akan keluar yaitu Libra, atau zodiak dari pasangan kamu, dari si doi gitu ya, atau pihak-pihak terkait apabila memang ada. Bisa saja salah satu, salah dua, atau salah tiga yang akan keluar gitu ya. Dan juga ada tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian atau dengan hubungan kalian gitu ya. Misalnya tanggal-tanggal atau bulan-bulan ulang tahun baik dari kamu, dari dia, atau pihak-pihak terkait apabila memang ada, bisa tanggal, bisa salah satu, salah dua, atau salah tiga yang keluar gitu ya. Bisa juga tanggal-tanggal atau bulan jadian kalau kamu sudah jadian atau sempat jadian gitu ya. Atau tanggal-tanggal atau bulan pernikahan kalau memang sudah menikah. Tanggal-tanggal atau bulan-bulan rencana pernikahan kalau sudah ada perencanaannya. Pertama kali jalan bareng kalau masih ingat, dan atau lain-lain gitu ya. Jangan lupa kalau ini adalah general reading. Apabila informasi dari box ini tidak ada yang resonate dengan kamu atau dengan hubungan kalian, maka nggak apa-apa. Jangan khawatir, baik lagi ini adalah general reading. Ambillah informasi-informasi yang resonate, sisanya dikesampingkan, dan ambil pembelajaran serta hikmahnya. Gitu ya. So, let's get started. Terima kasih, alam semesta. Informasi-informasi tambahan untuk hubungan dalam aspek percintaan di antara para Libra, Sun, Moon, and Rising dengan DI-nya masing-masing. Terima kasih, alam semesta. Oke. Terima kasih, alam semesta. Kita punya November. Kita punya U. Kita punya Juli. Aku pas lihat U ini aku langsung denger lagunya Super Junior yang You gitu loh. Pasti ada yang suka Super Junior gitu. Atau kalau kamu ada yang suka Super Junior atau suka lagu You, atau lagu You ini adalah lagu yang akan familiar atau terkait dengan kalian atau dengan hubungan kalian dengan kamu atau dengan dia gitu ya. Atau kalau kamu merasa terpanggil untuk membaca lirik translation dari lagunya Suju yang You, mungkin kamu bisa cari gitu. Possible kalau kamu merasa terpanggil untuk mencari lirik lagunya, artinya ada pesan yang akan resonate dari lagu itu untuk kamu gitu ya. Kita punya Virgo, kita punya I,
kita punya 19, kita punya Agustus, kita punya C, kita punya Aries atau Aries, kita punya 18, kita punya Oktober, kita punya September. Aku dapat vibes bahwa aku dapat vibes bahwa sepertinya ada yang sudah pernah personal reading, dengan aku dan akan nonton video ini. Aku mendapat energi di sana. Jadi kalau emang kamu lagi nonton, halo, siapapun kamu. Kita punya D, lalu kita punya Taurus, lalu kita punya 10, kita punya Aquarius, kita punya Mei, kita punya November, kita punya Aries atau Aries, kita juga punya 15, kita punya 17, kita punya Maret, kita punya Agustus, kita punya Desember, kita punya Leo, kita punya Desember, kita punya April, kita punya Scorpio, kita punya Cancer, kita punya Juni, kita punya 23, kita punya April, kita punya Taurus, kita punya Y, kita punya B, kita punya C, kita punya M, kita punya Q, kita punya P, kita punya Libra, kamu adalah Libra, dan possible kamu berhadapan dengan sesama Libra, gitu ya. Kita punya Agustus, bahkan aku dapat energi ada yang tanggal atau bulan ulang tahunnya tuh tanggal ulang tahunnya tuh benar-benar sama gitu. Kalau kamu sesama Libra gitu ya, tanggal ulang tahunnya tuh benar-benar sama. Aku dapat energi di sana gitu ya. Lalu 18 Juni, 11 Oktober, 26 April, A, 9 Maret, Februari, 26 November, Oktober, aku ngerasain ya, untuk beberapa dari kamu sepertinya bulan Oktober tahun lalu atau berapa tahun lalu gitu ya, tapi Oktober yang sudah lalu gitu ya, pernah ada something yang terjadi di bulan Oktober gitu. Antara itu something yang positif atau something yang kurang baik gitu ya, tapi untuk beberapa dari kamu sepertinya ada yang terjadi di bulan Oktober yang telah berlalu antara tahun lalu atau 2 tahun lalu atau yang kesekian gitu ya, tapi something about bulan Oktober terjadi sesuatu untuk beberapa dari kamu, sedikit dari kamu gitu ya. Scorpio, November, kita punya Libra lagi, kita juga punya 14, kita punya 16, kita punya 9, kita punya I, R, dan kita punya W gitu ya. Oke. Ada yang merupakan seorang insinyur di sini gitu ya. Aku mendapat energi insinyur karena tadi kita punya I dan R gitu ya. Aku langsung dapat energi insinyur di sini. Oke. So, Libra, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Apabila aku ada salah-salah kata, aku minta maaf.
Aku tidak ada maksud untuk menyinggung kamu. Sekali lagi aku minta maaf. Dan jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini. Juga subscribe channel ini. Sekali lagi terima kasih. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.